perkenalkan nama aku Nabila Biantari Alika dengan NPM S1I024021. Hari ini aku akan mempresentasikan materi tentang suhu dan kalor. Apa itu suhu? Suhu adalah ukuran tingkat panas atau dingin suatu benda. Suhu tidak dapat diukur secara langsung, melainkan diukur dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan termometer. Suhu seringkali diukur dalam 3 skala utama. Yang pertama, ada skala Celcius. Suhu dalam skala Celcius menggunakan titik beku air pada 0 derajat Celcius dan titik didih air pada 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer normal. Yang kedua, skala Fahrenheit. Suhu dalam skala Fahrenheit menggunakan titik beku air pada 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air pada 212 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, skala Kelvin. Skala Kelvin digunakan dalam ilmu fisika dan memiliki titik nol mutlak pada 0 Kelvin, yang merupakan suhu terendah yang secara teori dapat tercapai. Perubahan suhu dalam Kelvin sama dengan perubahan suhu dalam Celcius. 1 derajat Celcius sama dengan 1 Kelvin. Hubungan antar skala suhu dari Celcius ke Fahrenheit, F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. Dari Fahrenheit ke Celcius, C sama dengan 5/9 dikali buka kurung F dikurang 32 tutup kurung. Dari Celcius ke Kelvin, K sama dengan C ditambah 273,15. Dari Kelvin ke Celcius, C sama dengan K dikurang 273,15. Apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu antara keduanya. Kalor mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Satuan untuk mengukur kalor adalah joule. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering juga digunakan kalori atau joule, di mana 1 kalori sama dengan 4,18 joule. Kalor spesifik. Kalor spesifik adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Setiap zat memiliki kalor spesifik yang berbeda. Satuan untuk kalor spesifik adalah joule per kilogram derajat Celcius. Rumus dari kalor spesifik adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q itu adalah energi kalor spesifik, M itu massa, C itu kapasitas kalor spesifik, delta T adalah perubahan suhu. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses di mana energi panas berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu antara keduanya. Kalor selalu mengalir dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah, hingga keduanya mencapai keadaan suhu yang seimbang atau kesetimbangan tertenang. Proses perpindahan kalor ini dapat terjadi melalui 3 mekanisme utama. Yang pertama ada konduksi atau conduction. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan massa zat tersebut. Kalor berpindah dari partikel yang lebih panas yang memiliki energi kinetik lebih tinggi ke partikel yang lebih dingin atau yang memiliki energi kinetik lebih rendah melalui tabrakan antar partikel. Contohnya, ketika ujung sebuah sendok logam dipanaskan di atas api lilin, ujung sendok yang bersentuhan dengan api dari lilin akan menjadi panas. Dan panas tersebut akan berpindah sepanjang sendok hingga ujung lainnya yang kita pegang. Faktor yang mempengaruhi konduksi. Yang pertama, konduktivitas termal. Bahan yang memiliki konduktivitas termal tinggi seperti logam lebih baik dalam menghantarkan kalor daripada bahan dengan konduktivitas termal rendah seperti kayu atau plastik. Yang kedua, luas penampang. Semakin besar luas penampang bahan yang bersentuhan, semakin banyak kalor yang bisa dipindahkan. Yang ketiga, perbedaan suhu. Semakin besar perbedaan suhu antara dua bagian zat, semakin cepat perpindahan kalor. Praktikum perpindahan kalor secara konduksi.
Langkah kegiatannya yaitu nyalakan lilin dengan korek api terlebih dahulu. Selanjutnya, buatlah kepingan lilin dengan cara melelehkan lilin seperti dalam video ini. Tunggu hingga membeku kembali hingga seperti ini. Lalu, tempelkan kepingan lilin ke sendok berbahan besi sebanyak 3 keping secara berbaris. Kemudian, tempelkan ujung sendok di api lilin. Tunggu hingga semua kepingan lilin terjatuh. Amatilah apa yang terjadi. Panas merambat melalui sendok. Kepingan lilin paling dekat dengan api akan paling cepat lepas dari sendok. Hati-hati ya, jangan sampai kamu memegang sendok yang sudah dipanaskan. Karena sangat panas dan bisa melepuh apabila tersentuh oleh kulit. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi pada fluida, cairan, atau gas melalui pergerakan partikel-partikel fluida tersebut. Ketika fluida dipanaskan, partikel-partikel fluida akan memperoleh energi kinetik yang lebih tinggi dan bergerak lebih cepat, membuat fluida yang panas akan naik karena kerapatannya lebih rendah. Sementara fluida yang lebih dingin akan turun menciptakan aliran yang disebut sirkulasi konveksi. Contohnya, menempelkan kepingan lilin di ujung sendok dan mendekatkannya ke api lilin. Kepingan lilin akan jatuh karena panas berpindah dari lilin ke kepingan lilin melalui udara. Faktor yang mempengaruhi konveksi. 1. Perbedaan suhu. Semakin besar perbedaan suhu antara fluida dan benda yang dipanaskan, semakin cepat proses konveksi. 2. Kepadatan fluida. Fluida yang lebih ringan seperti udara panas akan naik, sementara yang lebih berat seperti udara dingin akan turun. 3. Kecepatan aliran fluida. Aliran fluida yang lebih cepat akan meningkatkan perpindahan kalor. Selanjutnya, praktikum perpindahan kalor secara konveksi. Langkah kegiatannya, tempelkan kepingan lilin ke sendok besi, lalu letakkan di atas nyala api lilin dengan jarak sekitar 3 cm. Tunggu hingga lilin sedikit meleleh. Amatilah apa yang terjadi. Udara panas dari pembakaran akan mengalir ke atas. Kepingan lilin meleleh karena udara panas dari api lilin. Sendok juga terasa panas saat terkena udara panas dari api lilin. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik tanpa membutuhkan medium. Kalor dapat dipindahkan dalam bentuk gelombang inframerah yang dapat berpindah melalui ruang hampa udara. Contohnya, seperti saat sendok berisi kepingan lilin didekatkan ke api lilin, terjadi perpindahan panas tanpa melalui perantara media apapun. Sehingga panas radiasi dari api lilin dapat membuat suasana sekitar terasa hangat. Faktor yang mempengaruhi radiasi. 1. Temperatur benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin besar jumlah radiasi yang dipancarkannya. 2. Luas permukaan. Benda semakin besar luas permukaan, semakin banyak kalor yang dipancarkan. 3. Sifat permukaan benda. Benda dengan permukaan yang gelap dan kasar akan lebih baik dalam menyerap dan memancarkan radiasi dibandingkan benda yang permukaannya cerah dan halus. Selanjutnya, praktikum perpindahan kalor secara radiasi. Langkah kegiatannya, tempelkan kepingan lilin ke sendok besi.
Lalu, letakkan di sekitar nyala api lilin. Jangan sampai menyentuh api ya. Kemudian, tunggu hingga kepingan lilin sedikit meleleh. Amatilah apa yang terjadi. Api lilin memancarkan panas di sekelilingnya. Semakin mendekati api, maka akan semakin panas, sehingga membuat kepingan lilin meleleh. Setelah melakukan praktikum, jangan lupa matikan api lilin. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Contoh benda konduktor itu ada tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut juga dengan isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Nah, sekarang kamu tidak perlu heran lagi saat melihat ibu mengangkat panci dengan kain di tangannya karena itu termasuk benda isolator. Nah, di sini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi kita tidak bisa melihat partikel itu bergerak-gerak berpindah. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut salah satu ujungnya itu dipanaskan. Misalnya kita memegang kembang api deh yang sedang dibakar. Yang dibakar ujungnya nanti yang pangkal yang kita pegang itu sedikit panas. Ada lagi contohnya misal knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Siapa nih yang pernah kena knalpot? Panas kan? Nah, itu yang kedua. Ada contoh lagi deh, tutup panci. Tutup panci itu menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Hati-hati sahabat. Dan juga kita bisa melihat mentega yang dipanaskan di atas wajan. Master Chef nih. Bagaimana nih? Menjadi meleleh karena panas kan ya? Dengan panas yang ada di kompor. Kalau tidak meleleh berarti ada kemungkinan kompornya belum dinyalakan. Nah, itu adalah konduksi. Dua nih perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantara yang ikut berpindah partikelnya. Jadi partikel itu berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Jadi kalau kita lihat seperti misalnya memanaskan air, airnya akan berpindah nih, ada segi gelembung-gelembungnya. Konveksi itu bisa terjadi pada zat cair ataupun gas, misalnya udara atau angin nih. Contoh-contohnya ada gerakan air naik turun ketika dipanaskan. Perhatikan deh ketika kalian masak air nih, mau mandi nih, kan ketika sudah ada gelembungnya, oh ini udah panas nih. Nah, itu adalah konveksi. Contohnya lagi misalnya ada gerakan naik turun waktu memasak nih, ada misalnya kacang hijau atau kedelai atau yang lain ketika dipanaskan. Waktu memasak pasti itu akan bergerak-gerak di situ. Dan juga di situ adalah angin darat dan juga angin laut. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk proses pengambilan ikan yang memanfaatkan angin darat dan angin laut. Ada juga gerakan balon udara, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Di situ prosesnya adalah proses konveksi. Jadi konveksi itu adalah perpindahan panas pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi partikelnya itu ikut berpindah. Itu konveksi. Yang ketiga apa coba sahabat?
Tadi ada contoh ketika kita misalnya ada api unggun nih, kita akan merasa panas ketika ada di sekitaran api unggun. Jangan di tengahnya api unggun, berbahaya. Nah, ini yang dinamakan yang ketiga adalah radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya adalah panas matahari. Matahari itu menyinari ke bumi itu dengan kehangatannya. Jadi panas matahari sampai ke bumi itu melalui ruang hampa yang ada di planet di sana di angkasa. Tapi tetap bisa sampai ke bumi. Ini tidak ada zat perantaranya. Selain itu juga ada tubuh yang terasa hangat ketika berada di sumber api unggun nih. Ada juga pemanfaatannya digunakan untuk menetaskan telur unggas dengan lampu. Ini juga radiasi. Dan juga yang sering setiap hari kalian lihat adalah menjemur pakaian. Pakaian akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, kita tahu bahwa perpindahan kalor itu ada 3. Konduksi, konveksi, radiasi. Jadi konduksi itu yang ada di zat perantara dan tidak ada perpindahan partikel. Konveksi itu perpindahan panas pada sesuatu zat dan terjadi perpindahan partikel. Kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan fisik yang terjadi pada suatu zat dari satu bentuk atau wujud fase ke wujud lainnya, tanpa mengubah komposisi kimianya. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya perubahan suhu atau tekanan. Ada 6 jenis perubahan wujud benda yang paling umum. Yang pertama, peleburan atau meleleh. Peleburan adalah perubahan wujud dari padat ke cair. Proses ini terjadi ketika suatu benda padat menerima kalor, sehingga partikel-partikelnya mulai bergerak lebih bebas dan benda tersebut berubah menjadi cair. Contohnya adalah es yang meleleh menjadi air. Yang kedua, pembekuan atau membeku. Pembekuan adalah perubahan wujud dari cair ke padat. Hal ini terjadi ketika suhu cairan turun dan kehilangan kalor, sehingga partikel-partikelnya bergerak lebih lambat dan padat. Contohnya adalah air yang membeku menjadi es. Yang ketiga, penguapan. Penguapan atau evaporasi, perubahan wujud dari cair ke gas. Proses ini terjadi ketika cairan menerima kalor dan partikel-partikel cairan mendapatkan energi cukup untuk terlepas dari permukaan cairan dan berubah menjadi gas. Contohnya adalah air yang menguap menjadi uap air. Yang keempat, kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud dari gas ke cair. Hal ini terjadi ketika gas kehilangan kalor dan partikel-partikelnya bergerak lebih lambat, sehingga gas berubah menjadi cair. Contohnya adalah uap air yang mengembun menjadi air. 5 adalah sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud langsung dari padat ke gas tanpa melalui fase cair. Hal ini terjadi ketika benda padat menerima cukup kalor untuk mengubahnya langsung menjadi gas. Contohnya adalah seperti kapur barus yang menguap tanpa meleleh. Yang keenam ada deposisi. Perubahan wujud dari gas langsung menjadi padat. Hal ini terjadi ketika gas kehilangan energi dan langsung berubah menjadi padat tanpa melewati fase cair. Contohnya adalah terbentuknya es pada permukaan benda yang sangat dingin. Perhitungan kalor uap yaitu Q sama dengan M dikali U, di mana Q adalah banyaknya kalor dengan satuan Joule, M adalah massa zat dengan satuan kilogram, U adalah kalor uap dengan satuan Joule per kilogram. Perhitungan kalor lebur. Q sama dengan M dikali L, di mana Q adalah banyaknya kalor dengan satuan Joule, M adalah massa zat dengan satuan kilogram, L adalah kalor lebur dengan satuan J per kilogram. Perubahan wujud dipengaruhi oleh kalor. Suatu benda dapat menerima atau melepaskan kalor pada proses perubahan wujud. Dari peristiwa yang disebutkan tadi, manakah yang memerlukan kalor? Misalnya membeku atau mencair nih. Memerlukan kalor itu berarti bendanya dipanaskan atau mendapat panas. Cara mudahnya diasi api gitu loh. Yang mana sahabat? Ya benar, mencair. Nah, kita tahu bahwa perubahan wujud dapat menerima atau melepaskan kalor. Mencair perlu pemanasan. Di sini membutuhkan kalor. Coba kita amati peristiwa-peristiwa membeku. Apakah memerlukan atau melepaskan kalor?
Tentu air yang dimasukkan ke dalam freezer untuk menjadi es ini prosesnya didinginkan. Jadi proses didinginkan itu sama halnya dengan melepaskan kalor. Kalor bisa menaikkan suhu suatu zat yang berdampak juga dengan terjadinya perubahan wujud zat. Dua peristiwa ini secara ideal tidak terjadi secara bersamaan. Tentu perubahan suhu saja atau perubahan wujud zat saja. Jadi, kalor itu dapat menaikkan suhu saja atau merubah wujud saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang mempengaruhi perubahan wujud zat disebabkan adanya kalor. Dalam proses yang demikian, kalor itu dibutuhkan oleh zat untuk mengubah wujudnya. Kata lainnya, dilepaskan. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk melebur suatu zat sebanding dengan massa zat dan bergantung pada kalor laten lebur atau kalor lebur zat yang dipanaskan. Sedangkan banyaknya kalor yang dilepaskan atau membeku misalnya itu suatu zat yang juga sebanding dengan massa dan juga kalor laten beku atau kalor beku suatu zat. Biasanya kalor lebur dan kalor beku itu dipastikan sama. Hanya prosesnya memerlukan kalor atau melepaskan kalor. Jadi definisi di sini kalor lebur itu adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya. Begitu juga dengan kalor beku adalah kalor yang dilepaskan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair menjadi padat pada titik bekunya. Dan tentunya kalor lebur dan kalor beku itu sama. Dalam hal ini, nilai kalor lebur dan kalor beku suatu zat itu sama. Misalnya saja kalor lebur es besarnya 79 kalori per gram. Maka kalor beku air juga besarnya sama, yaitu 79 kalori per gram. Jadi untuk massa yang sama dalam melebur suatu zat akan memerlukan kalor yang sama pula pada waktu melepaskan kalor untuk proses membeku. Nah, jika kalor lebur dan kalor beku itu ditulis dengan lambang L, misalnya ya dengan lambang L, maka untuk melebur atau membekukan zat massanya M akan memerlukan dan melepaskan kalor sebanyak formulasinya adalah Q sama dengan M kali L. Dengan Q adalah kalor yang diperlukan, M adalah massa zat, L adalah kalor lebur atau bisa juga kalor beku. Mr. Click akan menampilkan nih kalor lebur atau beku tiap zat yang memiliki nilainya berbeda-beda dengan daftar tabel berikut ini. Nah, bagaimana dengan kalor uap yang berbeda dengan kalor beku atau kalor lebur? Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan suatu zat itu sebanding juga dengan massa zat dan bergantung dengan kalor laten uap atau kalor uap. Sedangkan banyaknya kalor yang dilepaskan untuk mengembunkan suatu zat juga sebanding dengan kalor laten embun atau kalor embun. Jadi definisi kalor uap adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair menjadi uap pada titik didihnya. Bagaimana sahabat dengan kalor embun? Kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg uap menjadi air pada titik embunnya. Dan nilainya dipastikan sama. Jika kalor uap air itu 540 kalori per gram, jadi kalor embunnya juga sama, 540 kalori per gram. Jadi dengan massa yang sama, dalam menguapkan suatu zat, memerlukan kalor yang sama pada saat dilepaskan pada proses pengembunan. Nah, secara formulasi, jika kalor uap dan kalor embun itu ditulis dengan U, maka untuk menguapkan atau mengembunkan suatu massa yang M itu memerlukan kalor dengan formulasi Q sama dengan M kali U. Dengan Q itu kalor yang diperlukan atau kalor yang dilepaskan, M itu massa zat, dan U itu kalor laten uap atau kalor laten embun. Nah, kalor uap itu tiap zat berbeda-beda, makanya Mr. Click akan tampilkan daftar tabel tentang titik didih atau titik kalor uapnya tiap zat masing-masing. Yuk, simak tabelnya. Dalam video ini kita tahu ya bahwa ada proses di mana itu ada kalor lebur dan juga kalor uap. Dan tentunya ada lawannya. Kalau kalor lebur itu identik dengan kalor beku dan nilainya pasti sama. Kalau uap itu kan kebalikannya mengembun, sehingga nilainya kalor uap dan kalor embun gitu ya, itu sama.
Apa itu mesin kalor? Mesin kalor adalah alat yang mengubah energi panas kalor menjadi energi mekanik atau kerja. Mesin ini memanfaatkan perbedaan suhu untuk menghasilkan gerakan yang dapat digunakan untuk pekerjaan mekanik, seperti menggerakkan kendaraan atau memutar roda. Prinsip kerjanya berdasarkan hukum termodinamika yang menyatakan bahwa energi panas dari sumber panas digunakan untuk memanaskan zat kerja yang mengembang dan menghasilkan tekanan untuk menggerakkan piston atau roda. Proses yang terjadi dalam mesin kalor biasanya melibatkan 4 tahapan utama. Yang pertama, pemanasan. Zat kerja dipanaskan oleh sumber panas menyebabkan partikel dalam zat kerja bergerak lebih cepat dan meningkatkan energi internal. Yang kedua, ekspansi. Zat kerja yang telah dipanaskan mengembang, menghasilkan tekanan yang mendorong piston untuk bergerak, mengubah energi panas menjadi kerja mekanik. Yang ketiga, pendinginan. Setelah melakukan pekerjaan, zat kerja didinginkan dengan mengalirkan kalor ke tempat yang lebih dingin. Yang keempat, kompresi. Setelah didinginkan, gas atau cairan kompresi masuk kembali ke dalam ruang sempit dan siap untuk dipanaskan lagi untuk memulai siklus berikutnya. Jenis mesin kalor. 1. Mesin uap. Menggunakan uap pemanasan air untuk menggerakkan piston. Contohnya adalah lokomotif uap. Yang kedua, mesin pembakaran internal. Membakar bahan bakar dalam mesin untuk menghasilkan kerja. Contohnya adalah mesin mobil. Yang ketiga, mesin pendingin. Menggunakan zat pendingin untuk memindahkan panas seperti kulkas atau AC. Yang keempat, turbin gas. Menggunakan gas panas dari pembakaran untuk memutar turbin. Contohnya turbin jet. Efisiensi mesin kalor. Efisiensi mesin kalor mengukur seberapa baik energi panas diubah menjadi energi mekanik. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa mesin kalor tidak dapat 100% efisien karena sebagian energi hilang sebagai panas. Siklus Carnot. Siklus Carnot adalah siklus ideal untuk mengukur efisiensi mesin kalor yang melibatkan pemanasan, ekspansi, pendinginan, dan kondensitas. Air sebanyak 2 kg bersuhu 40 derajat Celcius akan dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang diserap oleh air tersebut? Diketahui M sama dengan 2 kg, C sama dengan 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T 70 dikurang 40 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius, ditanyakan adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q sama dengan 2 dikali 4186 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 30 derajat Celcius. Q sama dengan 251.160 Mengapa kita Joule. merasa panas saat Kalau aku mandi pakai air panas Kita kepanasan, merasa panas pakai atau air dingin dingin berdasarkan jadi bagaimana kedinginan, kalor air berpindah panas antara tubuh kita dan kepanasan, benda atau pakai air lingkungan di dingin sekitar kita. kedinginan. Wah, jadi Perpindahan bingung. kalor ini terjadi karena perbedaan suhu dan tubuh kita merasakan perubahan suhu tersebut melalui sensasi panas atau dingin. Proses ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kalor spesifik bahan dan kondisi lingkungan, seperti kelembapan, angin, dan lain-lain. A Firetown? Sorry, buddy. Elements don't mix. Hey! Plus, my dad would boil you alive. Why does anyone get to tell you what you can do in your life? Come on! Why do they even have these? Who knows? Watch this! See a change in you. What, hair guy? You live here? It's my mom's place. We got 2 kids that are swimming around here somewhere. Orca!